Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, dan yang pasti harapan-harapan kalian semoga tercapaikan di tahun ini. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Fajar Nugraha. Saya adalah pengajar sejarah Indonesia di SMA Doa Bangsa. Kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk bertamasya lebih dalam berkaitan erat dengan materi zaman pendudukan Jepang. Lalu apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yang akan saya bahas adalah berkaitan erat dengan organisasi militer yang dibentuk di masa pendudukan Jepang. Teman-teman bisa melihat gambar berikut terkait dengan kondisi di mana para pemuda Indonesia mengikuti pelatihan militer yang dibentuk di masa pendudukan Jepang. Oke teman-teman, tahu nggak gambar yang ada di samping kanan saya kira-kira siapa sih? Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang ternyata di masa pendudukan Jepang beliau pernah mengikuti organisasi militer yang dibentuk di masa itu. Kalau kita lihat lambang dan benderanya, ini adalah bendera ataupun lambang dari organisasi yang bernama PETA. Jadi beliau pada saat itu pernah mengikuti dan bergabung ke dalam organisasi militer yang bernama PETA. Lalu kenapa sih sebetulnya Jepang ngebet banget ketika datang ke Indonesia? Kok bisa-bisanya pengen membuat organisasi militer? Kalau kita perhatikan lagi-lagi gambar di samping saya, ternyata Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Artinya ketika Jepang menjajah Indonesia, rakyat Indonesia diharapkan dapat membantu Jepang dalam perang Asia Timur Rayanya. Sehingga caranya adalah dengan menarik simpati, yakni bentuklah sebuah organisasi militer salah satunya. Yang kedua, ternyata Jepang ingin mempertahankan wilayahnya. Sehingga salah satu cara agar Jepang dapat mempertahankan wilayahnya adalah dengan melatih para pemuda yang ada di wilayah yang mereka duduki untuk diikut sertakan dalam pelatihan militer. Dan pada akhirnya mereka nanti dapat bergabung ke dalam organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Nah teman-teman, ternyata selama Jepang di Indonesia, Jepang membentuk 3 organisasi militer. Di antaranya yang pertama ada namanya Heiho. Heiho adalah tentara pembantu. Kemudian yang kedua ada PETA. PETA itu singkatan dari Pembela Tanah Air. Dan ketiga adalah Gyugun. Nah, khusus Gyugun ini ada di Sumatera. Bahkan terkadang PETA yang ada di Sumatera itu disebut sebagai Gyugun. Tetapi nanti akan ada perbedaan antara PETA dengan Gyugun. Oke, yang pertama adalah Heiho. Kita bisa lihat gambarnya, begitu luar biasa. Para pemuda kita diberikan pelatihan ketika bergabung ke dalam Heiho. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian kapan sih Heiho ini dibentuk? Heiho dibentuk pada tanggal 2 September tahun 1942. Tetapi setelah terbentuknya Heiho, beberapa bulan kemudian barulah Heiho merekrut tentara, merekrut para pemuda Indonesia, tepatnya di tanggal 22 April 1943. Kemudian bagaimana syarat untuk menjadi anggota dari Heiho? Yang pertama, pemuda tentunya harus yang berusia antara 18 tahun hingga 25 tahun. Kemudian kedua, jangan lupa harus memiliki tinggi badan minimal 110 cm dan berat badan minimal pula 45 kg. Kemudian
harus pula sehat jasmani, dan yang pasti berperilaku yang baik. Tetapi syarat yang lainnya adalah minimal mereka yang ingin bergabung harus tamatan sekolah dasar. Kemudian kenapa sih pemuda Indonesia pada saat itu banyak sekali yang ingin bergabung ke dalam Heiho? Ternyata pada saat itu Jepang memberikan iming-iming kepada pemuda Indonesia. Jadi ketika Jepang memberikan iming-iming, maka ini yang menjadi alasan kenapa pemuda Indonesia pada akhirnya mau bergabung ke dalam Heiho. Pertama adalah karena akan dijanjikan oleh Jepang untuk ditempatkan menjadi tentara angkatan darat dan angkatan laut Kekaisaran Jepang. Yang kedua, harapan dari pemuda adalah mereka dapat meningkatkan status sosialnya. Dan ketiga, ternyata mereka ingin bergabung ke dalam Heiho untuk menghindari dari adanya pekerjaan paksa atau menjadi pekerja paksa yang kita kenal dengan Romusa. Tapi kenapa ya kira-kira ya? Ternyata harapan-harapan dari para pemuda Indonesia ketika bergabung ke dalam Heiho itu bukan seperti yang mereka duga sebelumnya. Ternyata mereka ketika bergabung ke dalam Heiho itu yang pertama diharuskan untuk membangun kubu parit dan menjaga pertahanan. Yang kedua, bahkan di antara mereka harus merelakan dirinya menjadi martir ketika pasukan Jepang terdesak. Dan yang ketiganya, mereka dikirim ke dalam berbagai pertempuran yang Jepang ikuti dalam perang Asia Timur Raya, khususnya yang ada di wilayah Asia Pasifik. Dan yang perlu teman-teman ketahui bersama, ternyata ada fakta lain di dalam Heiho. Apa itu? Yang pertama adalah kalau di dalam Heiho itu tidak diberikan pangkat ataupun jabatan. Dan yang kedua adalah setiap anggota yang tergabung ke dalam Heiho, mereka harus menghormati tidak hanya kepada tentara Jepang, tapi pun kepada warga sipil Jepang yang mereka temui. Oke teman-teman, ini baru part yang pertama. Nanti tunggu lagi part yang kedua dari penjelasan yang insya Allah akan saya berikan di waktu yang akan datang. Tetap semangat buat kalian, dan pesan saya adalah jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa pula pakai maskernya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membara.